Memang dua penyakit ini kadang memiliki gejala yang mirip. Ya, yaitu rata-rata pasien itu memiliki gejala nyeri di daerah ulu hati, terus nyerinya itu dia kerasa nggak nyaman bahkan sampai meringkuk. Nah, itu sebenarnya memang mirip, tapi bisa dibedakan. Sekarang kita kedatangan langsung Dr. Aditya Satrio Varedisto yang akan membagikan informasi soal GERD ini ya kepada Okezoners. Kita langsung panggilkan Dr. Aditya. Selamat pagi dokter. Silakan masuk. Dokter. Selamat pagi dok. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Silakan duduk Silakan, dokter. Dokter Aditya spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Hermina. Ya, oke, Jatinegara. Jatinegara. Dok, sampai tahapan apa seseorang yang merasa, mungkin sebelum ke sana, membedakan asam lambung, MAH, dan tahapan yang sudah sampai GERD itu membedakannya gimana dok? Oke, jadi memang kalau kita bagi tiga ya, namanya pertama dispepsia, sindrom dispepsia itu ada gejala tidak nyaman yang ada di lambung yang diikuti gejala-gejala seperti mual, terus perut terasa penuh. Terus berikutnya itu dia gastritis. Gastritis itu gaster kan dari kata lambung. Tis itu artinya dia ada radang atau ada luka di lambung. Dan yang terakhir baru GERD. Nah, kalau yang gastritis dia lebih kepada rasa tidak rasanya nyeri di dalam ulu hatinya. Oh, sampai berasa nyeri dok, walaupun itu gas. Iya, karena bukan dari gasnya, dia lebih kepada asam lambungnya yang kena ke lambung. Biasanya lambungnya sudah ada luka, dikasih asam, ya sudah Semakin tambah parah sakit ya? lagi, betul. Oke. Dia lebih utama ke dominasi nyerinya, ya bukan panas. Makanya ada orang yang sampai sakitnya sampai meringkuk gitu Iya, dok. betul. Karena memang nyeri banget ya namanya. Ya luka dikasih, gampangnya luka dikasih garam, nah ya anggap aja seperti itu, tapi itu di lambung. Perih banget. Itu yang gastritis. Kalau GERD, dia lebih kepada rasa tidak enak di dada, karena kan tadi dia melewati katup tadi ya. Iya, karena asam lambung naik melewati dari katup, kena ke dada kerasa panas, akhirnya dia rasanya dada panas, terus kayak ada yang mengganjel, menyangkut, nah itu rasa yang GERD. Nah itu bedanya di situ. Tapi sebenarnya basically sama, dia adalah dari produksi asam lambung yang berlebihan gitu. Oke. Kalau misalkan mereka ini tadi yang sindrom apa tadi? Dispepsia, betul. Gastritis dan GERD. Ini memang tahapannya memang dari yang normal sampai parah kah? Atau memang sebenarnya ketiganya ini ketika sudah melanda sudah wajib untuk ke rumah sakit? Oh iya, jadi memang tiga ini bukan tingkatan, dia adalah diagnosis yang berbeda. Kalau yang dispepsia itu hanya sebuah gejala-gejala, gastritis itu yang kena di bagian lambungnya, GERD itu yang ke arah atasnya. Dia sebenarnya berbeda. Dan kapan dia harus ke rumah sakit ya? Kalau dia berulang. Jadi misalnya nih baru makan sedikit langsung kok lambung kerasa sakit ya, baru makan dikit lagi kok sering nyeri, telat makan dikit nyeri, atau mungkin agak stres dikit langsung dada kerasa panas. Nah kalau itu semua ada gejala-gejala itu memang harus periksa ke dokter. Jangan-jangan ada faktor lain selain makanan. Nah misalnya nih ada infeksi di lambungnya, atau mungkin ada luka di lambungnya. Nah itu harus dilakukan lagi, namanya nanti pemeriksaan di teropong kalau orang bilang endoskopi. Masukin kamera gitu? Ya, masukin kamera dari mulut, nanti diteropong kira-kira di katup yang tadi saya bilang antara esofagus sama lambungnya itu yang bermasalah, atau mungkin ada luka di lambungnya. Nah itu nanti akan dilihat apakah dia masuk ke arah gastritis, GERD, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah dok, berkaca dari yang lagi rame, lagi yang viral lagi ya. viral ya betul, karena GERD dibilangnya bisa Penyakit jantung, menyebabkan iya. kematian dari penyakit jantung. Ini memang seberapa parah GERD ketika bisa mengakibatkan hal seperti itu, atau memang sebenarnya harus ada komplikasi penyakit lain baru dia bisa terjadi hal seperti itu dok? Sebenarnya GERD sama penyakit jantung itu dua hal yang berbeda ya. Ini dulu yang harus di disclaimer ini dulu. Jadi bukan GERD menyebabkan penyakit jantung menyebabkan GERD, enggak. Tapi memang dua penyakit ini kadang memiliki gejala yang mirip. Ya, yaitu rata-rata pasien itu memiliki gejala nyeri di daerah ulu hati, terus nyerinya itu dia kerasa nggak nyaman bahkan sampai meringkuk. Nah, itu sebenarnya memang mirip. Tapi bisa dibedakan. Kalau GERD dia dominasi di panas, rasa tidak nyaman, rasa panas di dada, terus nyeri di ulu hati. Tapi kalau lambung, dia itu nyerinya tuh lebih kepada nyeri yang menjalar. Menjalar itu misalnya nyerinya di ulu hati, tapi kadang menjalar sampai ke lengan, nyeri ke punggung. Terus juga rasanya tuh kayak ampek. Ampek itu kayak rasa ketimpa beban berat sampai menarik nafas saja kayak susah banget. Nah, terus beberapa orang kalau penyakit jantung dia biasanya ada gejala sampai keluar keringat
sampai keringat-keringat berkacang-kacang kayak gitu, keringatnya sampai besar-besar itu. Yang orang bilang keringat dingin gitu ya dok? Iya, bisa seperti itu, tapi juga dia lebih kepada gejala-gejala pokoknya berat banget, beda sama GERD. Dan satu lagi, penyakit jantung pasti dia memiliki faktor resiko. Seperti apa aja nih, misalnya punya penyakit diabetes, punya penyakit darah tinggi, ataupun dia punya penyakit-penyakit, riwayat penyakit jantung atau kolesterol tinggi. Nah itu kalau ini semua ada, itu baru lebih kepada penyakit jantung. Gitu. Dan biasanya untuk penyakit jantung tuh jarang berulang gejalanya ya, kecuali memang dia jenis penyakit namanya unstable angina pectoris yang memang dia dalam aktivitas tinggi baru sakit atau stabil yang aktivitas tinggi baru sakit. Nah, atau mungkin tiba-tiba dia keluar tapi dia berulangnya itu ya nggak yang habis makan dan lain sebagainya. Gitu. Dok, dulu tuh ada yang bilang dok, kalau habis makan jangan langsung tidur, ntar bisa jadi diabetes. Kalau habis makan jangan langsung tidur, ntar asam lambungnya naik. Nah itu sebenarnya benar gak sih dok? Iya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi kan kalau yang GERD itu kan dia ada gangguan di katupnya ya. Nah gangguan di katupnya itu menyebabkan kan asam lambung bisa naik. Ya. Nah kita lihat aja kalau orang habis makan langsung tidur kan, habis makan itu kan produksi asam lambung lagi tinggi-tingginya. Nah kalau memang dia langsung tidur kan berarti dia searah dengan gravitasinya kan, jadi dia lurus gini. Nah ketika dia lurus gini pasti asam lambung, apalagi kalau pintunya tadi saya bilang sudah bermasalah, ya pasti dia akan naik. Itu mengapa kok habis makan langsung tidur tuh akhirnya jadi sakit dari situ. Nah dok, ini ada pertanyaan dari Okezoners yang nanya dari Hujan Rintik. Dok, kalau minum kopi baiknya berapa jam sebelum tidur? Minum kopi sebelum tidur malah nggak bisa tidur. Nah itu dia, minum kopi sebelum tidur, gimana tuh? Iya. Jadi kalau minum kopi baiknya tuh gimana dok? Apa dilakukan di pagi hari saat perut kosong atau harus makan dulu biar menghindari kondisi GERD ini? Jadi sebenarnya kita harus ngelihat dulu pertama dia punya riwayat asam lambung atau enggak. Karena pada beberapa orang yang tidak memiliki riwayat asam lambung, minum konsumsi kopi tidak ada masalah gitu. Tapi kalau memang dia udah punya riwayat asam lambung, apalagi dia pencetusnya itu adalah kopi, ya ketika dia masuk kopi sebaiknya dalam kondisi perut tidak kosong. Iya, gitu. Kalau dia minum dalam kondisi perut kosong, ya pasti dia asam lambung akan naik karena memang pencetusnya adalah kopi itu sendiri. Terus berikutnya apakah bagus sebelum tidur? Nah, balik lagi. Ini memang mau begadang kali ya. Dok, emang sebenarnya minum kopi itu sebelum tidur, karena pas lagi tidur nggak boleh minum kopi. Oh iya. Iya, selek dong. Berarti jangan-jangan Mas Tommy nih ya. Ini tadi sambil ngetik. Gitu ya. Jadi kalau sebelum tidur ya, kalau memang dia tidak ada riwayat asam lambung, kita bisa anggap sebagai seperti biasa. Ya jadi bisa minum kapan kayak minum air putih biasa. Tapi kalau dia memiliki riwayat asam lambung, ya jangan minum kopi sebelum tidur. Apalagi minumnya itu langsung ya dijeda sekitaran 2 jam. Nah, sudah itu nanti baru 2 jam kemudian tidur. Jadi ketika asam lambung sudah naik, dia sudah dinetralkan dulu, diturunin. Nah, baru habis itu dia bisa tidur. Nah, ini kan tadi kalau kopi ya, Dok. Kadang kalau teh tuh gimana dok? Apakah itu tetap aman kalau untuk penderita GERD atau lebih sama aja sama kopi sebenarnya gitu? Kalau sejauh ini yang saya tahu teh itu masih aman. Aman ya? Aman ya untuk penderita GERD, dia nggak ada kandungan-kandungan yang menyebabkan pencetus dari asam lambung yang tinggi. Jadi malah ya bagus, boleh minum kopi. Kecuali kalau minum teh sambil tapi udah 3 hari nggak makan. Atau bener tadi minum teh sambil tidur. Balik lagi nggak boleh. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.